Halo, welcome back to our YouTube channel. Di video sebelumnya, kita mempelajari tentang pandangan awam tentang debate. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang Asian Debating Parliamentary System. Apa aja sih yang dapat kita pelajari kali ini? Dalam sistem Asian Debating, kita akan membahas tentang speaker role, adjudicator, timing, motion preference, and assessment. Nah, yang pertama ada speaker role. Apa aja sih speaker role dalam Asian Debating Parliamentary? Yap, dalam Asian Debating Parliamentary ada dua tim, yaitu tim government dan tim opposition. Setiap tim memiliki 3 speaker. Untuk tahu lebih lanjut, mari kita bahas untuk setiap timnya ya. Yang pertama adalah tim government atau yang biasa kita sebut dengan tim pro. First speaker dalam tim ini biasa kita sebut dengan Prime Minister. Tugas dari Prime Minister adalah menjelaskan motion atau topik debat yang akan dibicarakan. Kemudian, second speaker-nya biasa disebut dengan Deputy Prime Minister, yang tugasnya adalah menentukan kemana arah debat akan dibawa, memberi argumen bantahan, atau melindungi argumen first speaker sebelumnya, dan memberi argumen baru. Selanjutnya, untuk third speaker biasa disebut Government Whip, yang tugasnya adalah memberi argumen bantahan jika diperlukan, dan merangkum debat. Oh iya, third speaker ini tidak diperbolehkan memberi argumen baru ya. Kemudian, speaker terakhir pada tim government disebut government reply yang biasanya dilakukan oleh first speaker atau second speaker. Tugasnya yaitu untuk meyakinkan adjudicator dan audience bahwa tim government lah yang layak memenangkan debat. Nah, yang kedua, tim selanjutnya adalah opposition. Komposisi speaker di tim opposition ini kurang lebih sama dengan tim government, yaitu first speaker disebut leader of opposition yang tugasnya adalah meluruskan motion atau topik debat yang akan dibicarakan, jika diperlukan ya. Second speaker disebut deputy leader of opposition, bertugas untuk menentukan kemana arah debat akan dibawa dan memberi argumen. Lalu ada third speaker, disebut opposition whip yang tugasnya merangkum debat dan tidak diperbolehkan memberi argumen lagi. Dan yang speaker terakhir adalah opposition reply yang bertugas meyakinkan adjudicator dan audience. Nah, yang kedua ini ada adjudicator. Adjudicator ini adalah orang yang akan menjadi penengah untuk menyelesaikan masalah yang disengketakan atau bisa kita sebut dengan juri. Juri menentukan tim mana yang berkinerja lebih baik di dalam perdebatan. Penetapan ini dilakukan menurut tim mana yang lebih persuasif dalam aturan debat. Tidak sesuai dengan sisi argumen mana, juri setuju. Selain itu, juri tidak boleh memiliki hubungan yang erat dengan salah satu debat atau tim. Dan juri tidak diizinkan untuk turun tangan di dalam perdebatan. Yang ketiga ada timing. Pada saat debat, setiap speaker diberi batasan waktu dan selama waktu itu berjalan, ada POI atau bisa disebut Point of Interruption. Boleh diajukan oleh tim yang sedang mendengarkan dan akan ada pula sinyal seperti ketukan atau bunyi bel. Tanda waktu berangsur habis. Waktu untuk speaker pertama, kedua, dan ketiga adalah 7 hingga 7,30 menit. Menit pertama hingga ke-6 akan ada satu ketukan tanda POI boleh diajukan. Kemudian, pada menit ke-7 ada 2 ketukan tanda waktu hampir habis. Dan menit 7 lebih 20 detik ada ketukan terus-menerus tanda waktu berbicara sudah habis. Lalu, pada reply speaker diberi waktu 4 hingga 4,30 menit untuk berbicara. Pada menit ketiga akan ada satu ketukan tanda bahwa speaker sudah menghabiskan setengah jatah waktunya. Lalu, 2 ketukan pada menit keempat lebih 20 detik. Tanda waktu hampir habis dan ketukan terus-menerus setelah lebih dari 4 menit 20 detik. Tanda waktu berbicara sudah habis. Yang kemudian adalah preferensi mosi. Di setiap babak ada tema dan 3 mosi. Debaters hanya boleh memilih 1 mosi dan memberi peringkat setiap mosi dari 1 hingga 3. Peringkat yang pertama adalah yang paling disukai dan peringkat yang ketiga yang paling tidak disukai. Peringkat 3 tidak akan dianggap. Contoh, government dan opposition memberi peringkat atas mosi yang dipilih dari 1 sampai 3. Lalu, mosi yang akan digunakan adalah pilihan mosi yang sama. Namun, jika pilihan mosi berbeda, maka yang akan digunakan adalah mosi peringkat pertama atau kedua. Yang kemudian adalah penilaian. Setelah ronde selesai, debaters meninggalkan ruangan dan menunggu keputusan juri. Setelah itu, juri akan memberitahu hasilnya dan menjelaskan alasannya.
Penilaian debat berdasarkan yang pertama, materi. Ide dan argumen yang dibangun, masuk akal atau tidak, dan isu yang sesuai dengan mosi atau tidak. Yang kedua, cara. Cara mempresentasikan debat, membujuk juri, gerak tubuh, kontak mata, postur tubuh, emosi, pengucapan, jeda, penekanan pada kata penting. Yang ketiga, metodenya. Susunan dalam mosi, ada argumen, sanggahan, dan judul argumentasi. Jadi itulah video dari Asian Debating Parliamentary System. So, semoga video kali ini bermanfaat buat kalian yang ingin mempelajari tentang debate. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen. And turn on the notification untuk tahu video-video terbaru dari kita. Don't forget and thank you for watching guys.